Pria yang berusia 59 tahun ini membunuh temannya yang bernama Matthew dengan memukul kepalanya menggunakan palu sebanyak 8 kali dan mencabik wajahnya sebanyak 2 kali dengan palu godam. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Betapung. Terima kasih telah memilih video ini. Gimana kabar kalian semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini. Di channel ini saya akan membahas tentang cerita kisah nyata, horor, misteri, dan teori konspirasi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia menonton dan menanti video terbaru dari saya. Jadi baik teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang kepada sesamanya cuma karena hal-hal sepele. Jadi baik, tanpa basa-basi, stop senyum-senyum, stop ketawa-ketawa, langsung saja kita mulai dengan pembahasannya. Entah dunia sudah tua atau bagaimana, sehingga beberapa tahun terakhir ini begitu banyak kejadian pembunuhan yang terjadi dan didasari dengan hal yang sebenarnya sangat sepele, yang mana untuk menyelesaikannya hanya perlu bicara baik-baik atau meminta maaf. Tapi alih-alih demikian, beberapa orang yang merasa sangat kesal karena hal sepele itu malah berujung menghilangkan nyawa seseorang. Dan inilah 5 pembunuh paling aneh karena hal sepele yang telah saya rangkum dari berbagai sumber. Pembunuh yang pertama. David Scott adalah pria dewasa yang bertengkar hanya gara-gara berebut Chicky Cheetos. Saat itu Roger, sahabatnya, datang dan berkunjung ke rumah David dengan membawa sebungkus Chicky Cheetos. Kemudian David meminta kepada Roger untuk mencoba makanan tersebut. Dan awalnya Roger membagikan snack ini kepada David. Namun ketika David meminta lagi Cheetosnya, Roger menolaknya dan marah-marah kepada David. Merasa tersinggung, David langsung mengambil sebuah pisau yang berada di belakang rumahnya. Kemudian langsung menikam dada Roger berkali-kali yang saat itu sedang duduk makan Cheetos tersebut. Oh Tuhan, jadi cuma gara-gara snack saja dia bunuh orang. Makanya pergi beli pakai uang sendiri anjing. Minta pertama orang sudah kasih, minta berikutnya lagi orang tidak mau kasih, baru mau setel darah tinggi. Wah, ajar memang. Pembunuh karena hal sepele yang kedua. Brenda Spencer adalah perempuan berusia 16 tahun yang berasal dari Cleveland. Ia membunuh 2 orang dewasa dan melukai banyak anak-anak di sekolah dasar dengan cara melepaskan tembakan dari rumahnya. Saat ditanya oleh polisi kenapa Brenda membunuh banyak orang, kemudian Brenda hanya menjawab karena dia membenci hari Senin. Lalalala, ini lebih gila lagi. Jadi hanya karena dia tidak suka hari Senin saja, dia mengambil tembak yang ada di rumahnya dan menembak anak-anak sekolah dan orang-orang dewasa yang berada di sekitar sekolah. Ini memang orang gila, psikopat ini. Pembunuh karena hal sepele yang ketiga. Seseorang bisa melakukan hal nekat seperti membunuh hanya karena kata-kata. Seperti yang dilakukan oleh seorang pemuda yang bernama Yakun dari Sumatera Selatan ini. Kali ini pembunuhnya berasal dari Indonesia ya teman-teman. Lantaran sering dikatakan gila oleh tetangganya, pria 20 tahun ini tega melakukan aksi pembunuhan. Tidak ada motif apapun selain dendam karena sering dikatakan gila, hingga Yakun ini tega membunuh tetangganya yang bernama Jaya. Hal yang sangat miris dari kejadian ini yaitu Yakun menikam Jaya tetangganya ini dengan banyak sekali tusukan. Setidaknya ada beberapa bekas luka di tubuh Jaya, termasuk di kepala, punggung, hingga dahi. Yakun yang berusia 20 tahun pada saat itu kemudian langsung ditangkap tidak lama setelah kejadian itu. Jadi teman-teman semua, ini pelajaran dan pengalaman buat kita ya. Sehingga meskipun bercanda, kita lebih bisa mengontrol kata-kata kita agar tidak menyakitkan hati orang lain. Sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Pengalaman itu. Pembunuh karena hal sepele yang keempat. Pria yang berusia 59 tahun ini membunuh temannya yang bernama Matthew dengan memukul kepalanya menggunakan palu sebanyak 8 kali dan mencabik wajahnya sebanyak 2 kali dengan palu godam. Saat di sini, alasan Paul membunuh teman sekamarnya Matthew karena saat Paul berada di toilet, dia tidak menemukan tisu toilet di sana. Oh Tuhan, cuma karenanya tisu toilet saja. Tidak pakai air ke apa?
Dia bunuh orang macam mau bunuh binatang saja. Kayaknya seperti kanibal nih orang. Ini satu juga psikopat. Kurang ajar. Pembunuh karena hal sepele yang kelima atau yang terakhir. Pada bulan Maret tahun 2003 silam, seseorang bernama Glenn membunuh adik kandungnya menggunakan kapak. Alasannya karena Craig selaku adiknya datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa ia telah bercerai dengan istrinya. Dan kemudian sebagai kakak, Glenn ini merasa kasihan terhadap adiknya yang tertimpa masalah, sehingga ia membuat makan malam untuk adiknya itu, mungkin untuk membuat Craig ini tidak terlalu kepikiran. Tetapi setelah menikmati makan, Craig ini langsung tidur dan tidak mengucapkan terima kasih kepada kakaknya Glenn. Karena sakit hati dan merasa tidak dihargai oleh adiknya, Glenn ini langsung membunuh adiknya yang berada di tempat tidur dengan secara sadis. Jadi ingat teman-teman semua, ketika orang kasih sesuatu kepada kita atau orang memberikan sesuatu kepada kita, ingat untuk mengucapkan terima kasih. Karena ketika kita diberikan sesuatu dan kita lupa untuk mengucapkan terima kasih, nasib kita semua bisa saja terjadi seperti yang dialami Craig ini. Entah apa yang ada di pikiran para pelaku, sehingga berani melakukan tindakan pembunuhan hanya karena hal sepele yang sebenarnya masih bisa diselesaikan. Tapi di sisi lain, dari kejadian-kejadian tersebut, kita bisa belajar untuk mengontrol diri dan tahu menempatkan diri dalam situasi. Misalnya kita tidak bercanda sembarangan atau berlebihan, atau sekedar mengolok-olok kecil, karena ternyata hal-hal sepele juga bisa jadi motivasi untuk seseorang melakukan tindakan pembunuhan. Jadi baik teman-teman semua, demikianlah kasus-kasus pembunuhan karena hal-hal sepele yang dapat saya bahas pada video kali ini. Dan biarlah kasus-kasus ini menjadi pelajaran dan pengalaman buat kita semua. Jangan lupa tekan subscribe dan share ke teman-teman kalian semua sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya.